undangan yang aku dapat itu sekitar 20. Halo Shen, kembali lagi di channelku. Hari ini aku mau sharing sama kalian semuanya tentang pengalamanku diterima di 4 perusahaan saat aku daftar Dual Studio. Hal apa aja sih yang paling penting yang harus kalian ingat supaya kalian bisa diterima di beberapa perusahaan atau supaya proses pendaftaran Dual Studium kalian lancar? Yang pertama tentunya yang udah sering aku bilang di video lainnya juga, kalian harus kirim bewerbung sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kenapa? Karena Dual Studium ini lebih sulit dan kuotanya lebih sedikit daripada Ausbildung. Oleh karena itu kalian perlu usaha lebih atau effort lebih supaya kalian bisa dapat tempat untuk Dual Studium yang kalian inginkan. So misalnya contohnya waktu itu aku kirim lebih dari 100 pasti. Jadinya dibagi dari setiap hari itu aku ngirim sekitar 5. Jadi aku bikin target kalau aku setiap hari harus ngirim 5 bewerbung untuk Dual Studium ini. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung 100 kan banyak banget, kalian harus ngisi data dan lainnya, makanya itu aku bagi. Kemudian yang harus kalian ingat juga, di beberapa perusahaan itu ada tesnya. Nah, biasanya tesnya itu nggak harus langsung kalian selesaiin hari itu juga. Biasanya kalian bisa dapet atau ngerjain tesnya di hari yang lain, atau tesnya bisa di pause dulu, jadi kalian ngerjain lagi di hari selanjutnya atau di waktu lainnya, nggak harus dalam satu waktu selesai semua, biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tesnya kan jadinya lebih lama tuh, makanya harus benar-benar nyiapin waktunya dan set target yang memungkinkan berapa bewerbung yang kalian mau kirim per harinya. Terus saranku, gunain template Anschreiben. Jadi kalian nulis satu Anschreiben yang general, jadi ngisi pengalaman kalian dan lain-lain. Kemudian kalian cukup ganti di bagian atasnya itu nama orang atau HR-nya yang mau kalian bewerbung. Jadi yang bertanggung jawab untuk bewerbung tersebut kalian tulis di sana sama nama perusahaannya dan lain-lain. Jadi kayak suratnya itu aja yang kalian ganti tapi isinya sama. Itu trikku waktu itu supaya aku bisa lebih cepat ngirim banyak bewerbung. Kemudian supaya kalian nggak lost track berapa aja atau mana aja perusahaan yang udah kalian daftar, kalian perlu bikin Google Doc atau Google Sheet yang ngelis mana aja perusahaan yang udah kalian daftarin dan link lowongannya. Nah, kalian tracking mana aja yang udah ditolak atau ditandain pakai warna. Nah, itu bakalan membantu kalian untuk mengecek mana aja sih yang udah kalian kerjain. Terus yang paling penting, kalian harus juga stress management yang bagus, karena mungkin aja di waktu kalian lagi ngedaftar Dual Studium ini, kalian juga lagi persiapan tes C1, atau kalian lagi FS-shot, atau kalian lagi student collect, dan lainnya. Nah, itu kan juga lumayan capek, karena kalian setiap hari ada kegiatan yang harus kalian kerjain, dan ngirim bewerbung 5 itu termasuk lumayan tiresome kayak gitu. Nah, jadinya kalian harus benar-benar punya stress management yang bagus saat kalian ngirim banyak bewerbung dan melakukan kegiatan yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa misalnya ambil service career coach di beberapa tempat, di mana kalian bisa dapat fasilitas seperti kalian dibantu untuk ngirim bewerbung. Jadi kalian bisa save times untuk ngerjain kegiatan kalian yang lainnya. Itu juga ada kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa dapat feedback tentang CV kalian. Kira-kira apa aja nih yang bisa dibenahi dari CV-nya untuk mendaftar jurusan ini. Atau kalian juga bisa simulasi interview dan kalian dapat feedback kira-kira kurangnya di mana, apakah masih terlalu nervous, apakah jawabannya kurang tepat, dan lainnya. Nah, hal ini juga yang menurutku paling penting karena waktu itu sekitar belum sampai 1 bulan, aku udah down duluan karena aku udah ngirim banyak banget bewerbung. Tapi ternyata feedbacknya atau reply-nya dari orang-orang itu datangnya setelah sekitar 4 mingguan. Jadi kalian jangan down dulu kalau di beberapa minggu pertama kalian nggak dapet balasan karena emang prosesnya selama itu. Jadi kalian bisa perkiraan kira-kira 1-3 bulan kalian bakalan dapat reply dari bewerbung yang kalian daftar.
Nah, di caseku waktu itu, setelah 1 bulan atau 2 bulan, aku dapat lumayan banyak interview. Aku inget banget waktu itu bulan Januari, di mana aku mulai dapat undangan untuk interview. Nah, total undangan yang aku dapat itu sekitar 20, belum sampai semua, mungkin ada yang nggak aku hitung. Jadi itu perkiraan aja, tapi udah pasti sekitar 20-an atau lebih. Dan saat itu aku datang ke hampir semua. Di akhir aku nggak datang. Kenapa? Karena aku udah milih mana yang aku mau pilih untuk dual studium. Perusahaan mana yang aku pilih. Makanya akhirnya di beberapa perusahaan terakhir aku cancel appointment buat interviewnya. Nah, di akhir seingatku waktu itu bulan Februari tahun 2021 aku udah dapet Cusage dari beberapa perusahaan. Jadi Cusage pertama itu Februari sampai yang keempat itu Februari juga. Itu akhirnya aku sisanya interview nggak aku ambil karena kan aku udah milih. Karena perusahaan yang aku inginkan udah ngasih Cusage, udah ngasih surat penerimaan, makanya akhirnya aku nggak datang ke interview yang lainnya. Nah, itu perusahaan apa aja yang aku dapat penerimaannya? Ada perusahaan Amerika sama perusahaan Jerman, ada yang dari skalanya besar banget sampai skalanya nggak terlalu besar. Tapi di video ini nggak bakal aku sebutin perusahaannya apa aja. Tapi tempatnya ada yang di Stuttgart, di Ulm, di München, di Böblingen. Pokoknya semuanya Baden-Württemberg atau Bayern yang aku daftarin waktu itu. Terus perusahaannya juga ada yang perusahaannya tentang Dienstleistung Management atau perusahaan IT, ada juga perusahaan yang fokusnya ke hardware, ada juga perusahaan yang fokusnya ke cloud. Jadi semua perusahaan yang aku daftarin berbau IT dengan spesifikasi atau spesialisasi yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu kalian pikirin kalau misalnya kalian dapat lebih dari satu surat penerimaan, dan cara milih perusahaannya gimana? Waktu itu aku mikirnya yang pertama itu paling penting gaji, karena aku hidup dari gaji, aku nggak dapat bantuan dari orang tua sama sekali, jadi itu benar-benar harus pas gajinya dan pas untuk apply visa juga. Sesuai yang kalian tahu, sekarang kan netonya minimal 920 seingatku di tahun 2024 ini untuk apply visa student. Jadi usahain netonya minimal segitu supaya visa kalian di approve. Yang kedua, kultur perusahaannya. Nah, dari sharing-sharing sama mereka, dari proses bewerbungnya dan lain-lain, kalian bisa tahu kira-kira kulturnya seperti apa, apakah pas sama kalian atau enggak. Kemudian hari libur, beberapa perusahaan ada yang cuma ngasih 21 hari, jadi waktu itu perusahaan pertama yang nerima aku itu 21 hari liburnya, tapi perusahaan yang aku pilih, aku dapat liburnya 30 hari. Kemudian kolega juga penting banget karena kan kalian kerja bareng mereka. Nah, kalau koleganya nyebelin atau koleganya nggak bisa diajak kerja sama, itu bakalan bener-bener problem banget kan, dan kalian bakalan stres banget di tempat kerja. Kemudian kesempatan-kesempatan apa aja yang mereka kasih atau benefit apa, misalnya kalian bisa kuliah di luar negeri selama summer semester, atau kalian bisa master setelah dual studium di mereka, atau apakah mereka mensyaratkan kalian wajib kerja di tempat mereka setelah dual studium, dan lainnya. Jadi ada beberapa persyaratan yang mungkin pas atau enggak buat kalian, itu juga harus kalian pertimbangkan kira-kira pas atau enggak. Terus yang terakhir tentunya feeling, apakah kalian feeling oke, aku bisa kerja di perusahaan ini, atau oke, aku nggak bisa kerja di perusahaan ini nggak tepat buat aku. Lalu hal yang paling penting juga, kalian harus persiapin diri buat interview kan. Nah, waktu itu aku persiapan interviewnya, aku siapin presentasi. Kalian bisa siapin presentasi dalam bentuk journey map, atau dalam bentuk presentasi biasa, atau dalam bentuk gambaran, infografik, kayak gitu. Dan kalian presentasiin tentang diri kalian, hal apa aja yang udah kalian lakuin, experience, dan lainnya, hal apa aja yang udah kalian pelajari. Itu bakalan bagus banget, karena yang lainnya biasa jadi ngomong doang. Atau kalian nggak pakai alat bantu apapun, tapi ngomong aja, tapi tetap dengan style kalian yang meyakinkan, itu juga bisa. Kemudian yang paling penting juga latihan interview. Jadi kalian bisa cek
soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasanya diajukan saat interview, dan kalian bisa siapin jawabannya sebelumnya. Itu bakalan bantu kalian untuk lebih meyakinkan, karena kalian nggak perlu mikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Kemudian kalian juga bisa belajar atau latihan interview bareng temen, jadi temen kalian yang nanyain kalian dan kalian yang jawab, lalu kalian di akhir menilai apakah semuanya bagus. Jadi kalian bisa rekam video kalian interview, lalu tanya feedback dari orang lain apakah ini udah oke atau belum. Selain itu kalian juga bisa latihan ngomong presentasi di depan cermin atau di video Zoom yang kalian record dan kalian analisa sendiri di akhir atau evaluasi apakah itu udah oke atau kalian puas nggak sama hasilnya, dan kalian bisa latihan seperti itu sampai kalian puas sama hasilnya. Selain itu juga penting sekali untuk kalian cari tahu tentang perusahaan tempat kalian di interview. Jadi perusahaannya itu ngerjain apa aja, karena pasti ditanya kira-kira apa yang kamu tahu tentang perusahaan saya, terus apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan saya. Jadi skill mana yang pas yang bisa kamu offer ke perusahaan ini. Selain itu kamu juga bisa untuk booking career coach juga yang sesuai aku bilang tadi, dan interview bareng mereka dan dapat evaluasi dari mereka kira-kira hal apa yang perlu kalian perbaiki. Practice makes perfect, of course. Di interview pertama aku nggak terlalu lancar atau agak sedikit nervous, jadi deg-degan banget. Tapi aku menyadari setelah interview ketiga, jadi sampai 3 kali, setelah itu aku benar-benar lancar banget presentasi tentang diriku, pengalamanku, dan lainnya. Jadi aku nggak deg-degan lagi seperti yang di presentasi pertama. Jadi makanya yang aku bilang sebelumnya, kalian wajib banget latihan interview sebanyak mungkin, atau minimal 3 kali, atau sampai kalian nggak merasa deg-degan lagi. If I can do it, you can too. So, aku harap informasi ini bermanfaat buat kalian dan membantu kalian untuk bisa mendapatkan lowongan dual studium dan dual studium di perusahaan dan di jurusan yang kalian inginkan. Di next video, aku bakalan sharing tentang proses-proses apa aja yang ada di dual studium, atau yang saat kalian mendaftar bewerbung dual studium itu prosesnya ada apa aja. So jangan sampai ketinggalan, jadi jangan lupa subscribe biar kalian bisa dapat tips lainnya tentang Ausbildung dan dual studium. So see you on the next video. Cheers.